Baik, anak-anak, kalau sudah duduk dengan tenang di tempatnya, ya, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalian punya keadaan hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Hari ini kalian bersemangat? Semangat. Semangat. Iya. Kita akan bersama-sama memulai pembelajaran kita. Dan olehnya itu kita akan masuk di dalam doa pembuka. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa pembuka. Silakan. Kasih keras suaranya. Satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri semua. Baik, ketua kelas, siapkan barisannya. Siap, gerak! Badan serang merah putih. Hormat, gerak! Tegak, gerak! Depan ibu negara, beri salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Akan menerima laporan dari ketua kelas tentang kehadiran siswa hari ini. Silakan ketua kelas. Lapor. Siswa kelas 5 jumlah 27 orang siap mengikuti pelajaran hari ini. Laporan selesai. Balik ke tempat. Terima kasih untuk laporannya hari ini. Anak-anak, sudah siap peralatannya di atas meja? Sudah. Iya. Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi yang lalu. Pembelajaran 7 pengampunan Allah yang terambil dari kitab Yunus pasal 1 sampai pasalnya yang keempat, Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, Matius 18 ayat 21 sampai 35 dan Efesus 4 ayat 32. Itu bahan-bahan referensi Alkitab yang akan menunjang topik pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan ingatkan kalian kembali tentang pelajaran yang sudah kalian terima pada pertemuan Selasa yang lalu, ya.
di pembelajaran yang ke-6 yang berjudul apa? Judulnya? Pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus. Ya, topik yang ke-6 ya. Nah, Yesus Kristus menderita mati di kayu salib. Demi apa? Menebus kita manusia dari kesalahan kita. Nah, baik. Itu sekilas pemahaman kita dan masih akan berlanjut kepada pembelajaran yang berikutnya ya, yang berjudul pengampunan Allah. Ya. Itu masih ada hubungan erat dengan pelajaran kita pada pertemuan Selasa yang lalu. Yesus Kristus memberikan pengampunan kepada manusia lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, untuk lebih memahami hal ini, Ibu akan memberikan kepada kalian ada 2 gambar. Ini ada juga Ibu sudah share di dalam Canva kalian, ya. Di dalam Canva kalian. Sebentar aktivitasnya di dalam Canva. Belum masuk di dalam aplikasi ya. Nah, perhatikan dulu kemari. Ada 2 gambar, ya. Ada 2 gambar yang tertera di papan. Nah, sudah lihat? Sudah. Oh, ini kasih terbesar lagi. Nah, udah ya? Sudah. Gambar yang pertama. Nah, Ibu mau tanya dulu. Gambar yang pertama ini kira-kira memperlihatkan kegiatan apa? Ada orang? Orang anak. Dia lagi buat apa? Berebut mainan. Ya. Saat berebut mainan, dorang ya dalam keadaan seperti apa? Menarik, apalagi? Tidak mau mengalah. Tidak mau mengalah, apalagi? Tidak mau berbagi. Ya? Berbagi. Tidak mau berbagi apa? Ya, dalam keadaan seperti ini, ya, kira-kira apa maknanya gambar yang pertama ini? Ya, makna dari gambar yang pertama. Kadang kalau orang sudah berkelahi, bertengkar, berebut mainan, karena tidak ada yang mau mengalah, toh? Ya. Nah, lalu hubungan seperti apa? Tidak harmonis lagi. Lalu apa lagi, nak? Pasti ada yang bermusuhan habis itu. Iya? Iya. Nah, tidak tahu siapa yang salah di luar. Tapi kalau ada satu yang mau minta maaf, hubungan akan kembali seperti apa? Semulanya seperti apa? Baikan kembali. Apa lagi? Bermain kembali sama-sama. Siapa yang biasa begitu? Baik, gambar yang kedua. Lihat. Kira-kira di gambar yang kedua ini ada berapa orang di dalam gambar? 3 orang. Siapa saja? Mama, anak, adik. Ya, mama, dulu bersaudara. Nah, lihat. Ya, gambar yang sebelah kiri ini mamanya lagi buat apa? Lagi lihat anaknya. Lagi anaknya. Terus yang satu dia bikin apa? Ya? Dia rasa seperti apa ya? Sedih. Ya, Kecewa. kecewa. Kenapa dia kecewa? Mamanya pilih kasih. Ya mungkin anaknya ada buat salah, jadi yang ini yang disayang. Mungkin ya, ini kan hanya gambaran saja. Ya. Nah, kira-kira apa makna dari gambar ini? Ya, gambar kedua ini, ya, yang mana yang bagus kalian lihat? Gambar yang sebelah kiri atau kanan? Kanan. Bisa gambar sebelah kanan yang enak dilihat. Ya? Ibu sayang. Dong saling memberi apa? Memberi sayang. Betul, memberi makan. Ada makanan yang dilihat, nah. Memberi apa? Sayang, ya. Memberikan pengampunan, memberikan kasih
yang kalian sudah analisa bersama-sama. Terima kasih untuk jawaban dari anak-anak sekalian yang sangat kreatif menjawab. Entah itu benar, entah itu salah. Kita beri aplaus dulu untuk semua jawaban. Ya, itu salut, 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 salut. Ulang, salut, salut, salut. Nah, baik. Ibu akan memberikan satu tayangan video. Coba buka sekarang aplikasi Canva-nya. Ibu sudah share di dalam aplikasi. Tapi tidak apa-apa, kita nonton juga bersama-sama di sini, ya. Kita akan bersama-sama menonton ini ya. Ibu sudah share, ada di kelas kalian, ada di kelas 5. Karena Canva ini dalam satu kelas cuma 20 siswa, sedangkan kalian ada 27. Jadi ibu membagi menjadi 2 kelas. Ada kelas 5 kreatif, ada kelas 5 inovatif. Ya, jadi yang nama-namanya masuk di kelas inovatif nanti bisa dilihat. Yang masuk di kelas 5 kreatif nanti juga bisa dilihat sebentar di dalam aplikasi. Tapi tidak apa-apa, ibu akan memperlihatkan tayangan video secara bersama-sama, kita nontonnya. Ibu sengaja share di dalam aplikasi Canva supaya biar pulang di rumah kalian juga bisa melihat materinya dan menonton videonya kembali berulang-ulang. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini Ibu akan menayangkan video animasi pembelajaran yang berjudul Yunus di Perut Ikan. Video ini akan membantu anak-anakku sekalian dalam memahami pembelajaran 7 yang berjudul Pengampunan Allah dengan bahan referensi Alkitab terambil dari kitab Yunus pasal 1 sampai pasalnya yang keempat. Selamat menyaksikan. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Akan tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tiba-tiba Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar itu, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Akhirnya orang-orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Itulah video pembelajaran yang sudah kalian saksikan bersama-sama. Nah, sekarang silakan kalian menuliskan di buku tulis kalian kira-kira apa yang bisa kau tangkap tadi dari tayangan video. Apa ya? Apakah cerita tentang Sakius kah? Bukan. Tentang apa tadi? Tentang apa? Dia tulis. Apa saja yang kau bisa peroleh informasi? Apa saja yang kau bisa peroleh dari menonton video tadi? Tulis di buku tulismu. Walaupun itu mungkin belum terlalu banyak yang kau tulis, tapi nanti akan diperkaya lewat literasi. Ibu kasih kesempatan sebentar 10 menit untuk literasi. Membaca Alkitab dari kitab Yunus pasal 1 sampai pasalnya yang keempat. Ya, lihat hal yang penting-pentingnya di dalam. Ya. Lalu kalian juga membaca materi yang sudah ada di Canva.
Kalau sudah ditulis hal-hal penting yang kalian peroleh dari menonton video tadi, silakan kalian lebih memperkaya lagi pemahaman kalian lewat kegiatan literasi. Membaca Alkitab 10 menit mulai dari sekarang. Silakan. Di dalam hati ya nak, baca dalam hati supaya teman-temanmu yang lain tidak terganggu. Lihat kemari, buka yang Google Chrome ini. Silakan dibuka yang Google Chrome ini. Sudah? Sudah. Nah. Sudah? Sudah ada begini tak? Sudah ada begini ya nak? Lihat. Sekarang kalian klik di situ, ketik di situ Canva pendidikan. Sudah? Kalau sudah ketik Canva pendidikan, ya, kalian enter penelusurannya. Sudah ya? Desain dan presentasi grafis untuk siswa. Nanti klik yang ini. Sudah? Ketik dulu Canva pendidikan. Kalau sudah ketik Canva pendidikan akan muncul tulisan begitu, alat desain dan presentasi gratis untuk siswa. Semua Canvanya sudah bisa terbuka? Sudah. Silakan lihat LKPD yang Ibu share di dalam aplikasi Canva. Yang seperti ini LKPD-nya. Sudah ya? Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk membaca materi yang sudah ada di dalam LKPD. Silakan baca. Nah, caranya kalian lihat di sini, klik teks ini, teks. Ya, kalian bikin tanda X begini, tanda silang. Ya, tapi kasih kecil-kecil sedikit. Nah, lalu X-nya ini kalian ya mau taruh di A, K, B, K, C atau D. Ya, contohnya ini contoh saja ya. Niniwe, oh ada di D. Taruh di D begini. Bisa? Nah, ya. Ya, Ibu hapus dulu tanda silangnya. Oh, dilihat kemari. Perhatikan, ada di bagian teks, kalian klik teks ini. Ya. Lalu klik tambahkan judul. Kalian hapus saja, kalau dia berwarna biru begini kalian hapus saja. Ya, hapus saja ini, tambahkan judul, hapus. Ya, lalu ketik huruf X besar. Ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita kasih kecil-kecil X-nya.
Lalu kita taruh di bagian mana kita mau. Mau di A atau B atau C atau D. Nah, bisa ya? Bisa. Sabar dulu. Sabar. Ibu tutup dulu ini. Ibu tutup. Nah, tutup dulu. Supaya yang pekerjaannya itu kalian tidak bisa edit, Ibu tutup seperti ini dulu, ya. Nah, sudah aman, sudah tertutup seperti ini. Caranya, lihat ada tanda titik 3 seperti ini. Kalian klik, lalu buat salinan. Ini, buat salinan. Kalau sudah buat salinan, sudah ada salinannya. Salinan itu yang kalian kerjakan. Bisa ya? Salinan nih sudah ada salinan. Jadi ini tetap utuh karena Ibu sudah tutup dia punya. Ya. Sistem itu kalian tidak bisa edit-edit ini. Ibu sudah tutup. Jadi kalau untuk mengerjakan kalian salin dulu, salinan ini yang kalian kerjakan. Ya. Silakan kerjakan salinan ini. Ya. Silakan kerjakan salinan ini. Jawab 10 nomor. Kenapa dong? Ini ambil teksnya. Hapus dulu itu. Lalu teks besar. Sudah ada toh? Di bawah, ini tanda tambah di bawah. Lalu kalau sudah klik tanda tambah itu, cari ya. Ini sudah bisa ya, sudah ada X-nya. Nih sudah bisa dijawab. Kembali tuh nak, caranya masuk ya, tanpa pendidikan gratis. Klik ya, klik ini punya nama beranda, masuk di beranda, masuk di beranda. Ya, klik yang ini. Ada. Ya nak. Oke, standarnya nomor berapa lagi yang kamu mau jawab? Nomor 2. Nah, biasa dia naik ke atas. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD langsung di dalam aplikasi Canva. Walaupun mungkin banyak ada kendala-kendala sedikit, ya, mungkin ada gangguan jaringan, lambat loading, tapi itu masalah-masalah teknis saja. Ada juga yang keluar, lalu mungkin masih kurang paham bagaimana caranya masuk, ya. Tapi Ibu senang karena kalian banyak bertanya, ya. Nanti semakin hari semakin lancar, ya. Karena teman-temanmu, kakak-kakak kelasmu kelas 6 sudah berapa kali pakai ini, jadi mereka sudah lancar, ya. Jadi Ibu maklum karena ini mungkin baru, ya. Berapa kali pertemuan, ya, kalian menggunakan itu jadi masih kaku-kaku, ya. Baik. Setelah mempelajari pembelajaran hari ini yang berjudul pengampunan Allah, kira-kira apa saja yang bisa kalian peroleh dari dalam kegiatan pelajaran hari ini? Kalian tadi sudah mempelajari pelajaran mulai dari mengamati gambar, menonton video animasi, membaca Alkitab, membaca materi yang Ibu sudah share di dalam aplikasi Canva, mengerjakan LKPD-nya di aplikasi Canva. Dari seluruh kegiatan itu anak-anakku, Ibu mau bertanya, apa saja pelajaran yang bisa kita peroleh hari ini? Ayo, pelajaran apa saja?
kalian bisa dapat? Yunus diutus Tuhan ke kota Niniwe. Yunus diutus Tuhan ke kota Niniwe. Apakah dia mau diutus? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana? Naik kapal. Mengapa Niniwe tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk pergi ke kota Niniwe? Kenapa dia tidak? Takut orang-orang Niniwe jahat. Takut orang Niniwe jahat. Apa lagi? Ya? Di laut. Merasa mereka pantas? Dihukum sama siapa? Tuhan. Iya, karena orang-orangnya jahat ya. Jadi dia sudah orang dihukum, orang juga jahat kok. Tetapi apakah Allah mengasihi bangsa Niniwe? Mengasihi. Ya? Mengasihi. Ya. Yunus tetap pergi ke sana setelah mengalami adegan-adegan masuk dalam perut ikan, dimuntahkan oleh ikan kembali ke darat, lalu akhirnya dia mau menerima panggilan yang kedua untuk memberitakan Injil di sana, memberitakan pesan Allah kepada bangsa Niniwe. Nah, apa isi pesan Allah kepada bangsa Niniwe? Berapa hari? 40 hari lagi. Nah, tapi apakah itu betul-betul dihancurkan? Tidak. Kenapa Allah tidak jadi menghancurkan kota Niniwe? Ya? Mereka sudah bertobat. Mereka mau Bertobat. Kalau begitu, apakah Allah yang kita miliki itu Allah pengampun bagi? Iya. Allah pengampun bagi orang Niniwe? Ya. Iya. Ya. Apakah Allah yang kita kenal juga mau mengampuni kita? Mau. Sudah belajar waktu pertemuan yang ke-6, pelajaran yang ke-6 toh, pengorbanan Yesus Kristus, dan lebih dipertegas lagi pada pelajaran 7 ini pengampunan Allah. Ya. Nah, kalau Allah mau mengampuni manusia, Ibu tanya, apakah kalian juga mau mengampuni sesama kalian? Mau? Kalau ada teman yang berbuat salah kepada kalian, lalu teman kalian itu minta maaf, maukah tidak ampun? Maukah tidak maaf? Nah, kalau begitu apa pelajaran yang bisa kalian peroleh hari ini? Selain cerita dari Yunus, apa lagi? Jangan suka apa? Berbuat jahat. Suka berbuat jahat. Apa lagi? Berjanji tidak mengulangi kesalahan. Iya, terima kasih. Betulkah? Betul. Saja. Ya. Lalu kalau ada teman juga yang salah, mau kita maaf? Maafkan. Tepuk tangan. Menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberkati anak-anakku sekalian. Amin. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dalam sebuah lagu dari Kidung 5 nomor 36. Tahu lagunya ya? Dihapuskan dosaku. Tahu lagunya? Tahu. Nah, kita nyanyi sama-sama. Aku pulih dan sembuh.
maju ke depan. Ikut lagi ke sana. Iya. Silakan. Kasih keras suaranya. Yang teman-teman mari kita berdoa. Kasih keras. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, kita sudah belajar. Sekarang kita mau istirahat. Amin. Tepuk tangan. Buka kelas silakan. Penghormatan. Siap, gerak! Pada sang merah putih. Hormat, gerak! Tegak, gerak! Depan, bergerak! Besok! Selamat siang, Ibu Guru! Selamat siang, teman-teman! Istirahat semua. Silakan istirahat.